Annyeonghaseyo 여러분, 만나서 반갑습니다. Senang bertemu dengan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jenti Megasari atau biasa dipanggil JJSM, yang akan membantu teman-teman untuk belajar tata bahasa Korea dengan mudah dan menyenangkan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang struktur dan jenis kalimat dalam bahasa Korea. Apakah teman-teman mengetahui struktur dan jenis kalimat dalam bahasa Korea itu seperti apa? Kalau belum, jangan lewatkan video ini dan kita mulai pembelajarannya. Terdapat beberapa struktur atau pola sederhana yang dapat teman-teman gunakan untuk membuat kalimat dalam bahasa Korea. Di antaranya, struktur subjek predikat, struktur subjek objek predikat, struktur subjek keterangan objek predikat, struktur keterangan subjek objek dan predikat. Ayo kita lihat contoh untuk struktur yang pertama. 저는 학생입니다. 저는 학생입니다. Saya adalah seorang siswa. 저는 sebagai subjek dan 학생입니다 sebagai predikat. Ayo kita lihat contoh untuk struktur yang kedua. 저는 밥을 먹습니다. 저는 밥을 먹습니다. Saya makan nasi. 저는 sebagai subjek, 밥을 sebagai objek, dan 먹습니다 sebagai predikat. Sedangkan contoh struktur kalimat berikutnya adalah kalimat yang menggunakan kata keterangan. Contohnya, 아침에 아버지가 커피를 마십니다. 아침에 아버지가 커피를 마십니다. Ayah minum kopi pada pagi hari. 아침에 sebagai kata keterangan, 아버지가 sebagai subjek, 커피를 sebagai objek, dan 마십니다 sebagai predikatnya. Kata keterangan dapat berpindah posisi sebelum atau setelah subjek. Mudah kan? Setelah teman-teman mengenal struktur kalimat dalam bahasa Korea, teman-teman juga harus mengetahui jenis-jenis kalimat dalam bahasa Korea. Ayo kenali lebih dalam jenis-jenis kalimat dalam bahasa Korea. Jenis kalimat yang pertama adalah kalimat pernyataan atau dalam bahasa Korea disebut 평서문. Kalimat pernyataan adalah kalimat yang dimana pembicara tidak meminta pendengar untuk melakukan tindakan apapun. Pembicara hanya menyampaikan informasi tentang fakta atau pikirannya. Contohnya, 어머니는 한국 사람입니다. Ibu adalah orang Korea. 입니다 adalah penanda bahwa kalimat tersebut adalah kalimat pernyataan. Jenis kalimat yang kedua adalah kalimat pertanyaan atau dalam bahasa Korea disebut dengan 의문문. Kalimat pertanyaan adalah kalimat di mana pembicara meminta pendengar untuk menjawab pertanyaan pembicara. Sebuah kalimat pertanyaan dalam bahasa Korea dibuat dengan menambahkan partikel penanda pertanyaan pada predikatnya. Contohnya, 동생이 과자를 먹습니까? Apakah adik makan cemilan? Akhiran 습니까 menjadi penanda kalimat pertanyaan. Jenis kalimat yang ketiga adalah kalimat perintah atau dalam bahasa Korea disebut 명령문. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengharuskan pembicara untuk melakukan sesuatu kepada pendengar. Contohnya, 여기에 앉으십시오. 여기에 앉으십시오. Silakan duduk di sini. Akhiran sipsio menjadi penanda kalimat perintah. Jenis kalimat yang terakhir yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah kalimat ajakan atau dalam bahasa Korea disebut 청유문. Contohnya, 내일 만납시다. 내일 만납시다. Ayo, besok bertemu. Akhiran bi읍시다 menjadi penanda kalimat ajakan. Bagaimana penjelasannya? Sudah cukup jelas? Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah struktur kalimat dalam bahasa Korea dapat berpola subjek predikat, subjek objek predikat,
subjek, keterangan objek predikat, dan keterangan subjek objek predikat. Sedangkan jenis kalimat dalam bahasa Korea adalah kalimat pernyataan atau pyeongsamun, kalimat pertanyaan atau eumunmun, kalimat perintah atau myeongnyongmun, kalimat ajakan atau chongyumun. Dan masing-masing kalimat memiliki penandanya tersendiri. Nah, bagaimana teman-teman untuk pembelajaran pertemuan kali ini? Mudah bukan? Bagi teman-teman yang masih penasaran dengan tata bahasa Korea, yuk simak pembelajaran dari JJSM pada pertemuan selanjutnya. 오늘 여기까지 마치겠습니다. 안녕히 가세요.